Sudahlah Pak Jokowi, kalau sampean jodorin siapa yang harus jadi presiden, tidak bermutu itu. Ya. Yang lebih bermutu adalah satu, mengajak semua elemen bangsa ini kembali sadar bahwa kita adalah rakyat Indonesia dengan ditulis dengan R besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perwira bangsa. Jumpa lagi dengan saya, Bin Sohib. Hari ini saya sangat bahagia karena saya bersama seorang tokoh nasional, seorang seniman, budayawan, sekaligus seorang aktivis politik, yaitu Mas Eros Djarot. Saya tidak perlu memperkenalkan lebih panjang tentang beliau, karena beliau cukup dikenal, jadi saya akan langsung berbincang saja dengan Mas Djarot. Halo Mas Djarot, terima kasih banyak udah mau hadir di Perwira Bangsa. Ya Mas Djarot, Mas Djarot sebagai seorang seniman, budayawan, dan aktivis politik yang mengamati perkembangan situasi sosial, budaya, politik di Indonesia ini. Bagaimana Mas Eros menggambarkan kondisi saat ini, terutama dengan adanya polarisasi masyarakat, apalagi menjelang 2024 ini? Ya, sebetulnya orang selalu menyebutnya kita menyongsong tahun politik gitu ya. Nah, sebetulnya ini yang lebih penting kita pahami gitu, bahwasanya yang dibayangkan tentang politik itu kan bermacam-macam ya, di benak masyarakat umum atau masyarakat biasa. Sementara kalau dari para ilmuwan ya, para aktivis yang menekuni ya bidang politik, ada yang bilang this is the death of politics gitu, kematian politik. Ya. Tapi itu sudah terlalu jauh nantinya ya. Tapi beginilah, kalau kita amati Indonesia hari ini, tidak mungkinlah kita selalu bilang ada kemunduran dan ketidakberesan. Kalau secara objektif gitu ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini harus kita apresiasi. Ada lah ya hal-hal yang harus kita berikan apresiasi, terutama hal-hal yang menyangkut pembangunan material ya. Kita lihat jalan-jalan ya, wah infrastruktur bagus, bandara bagus, di kereta api juga bagus ya. Semuanya kelihatan nyata. Pertanyaannya kemudian gitu, kan apakah hanya pembangunan itu yang dijadikan rujukan dasar utamanya? Padahal setiap presiden di Republik ini ukuran suksesnya tuh ada pijakan objektifnya. Sejauh mana dia sudah melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks operasional itu batang tubuhnya, dalam konteks idealnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 semua terakum semua itu. Nah mungkin Pak Jokowi dalam hal itu masih harus bekerja keras. Kalau saya melihat bahwa pembangunan imaterial itu, ya yang saya maksud itu, saya harus katakan sangat kurang, kalau tidak berlebihan untuk saya katakan mundur. Jadi yang diharapkan kita, sebetulnya kan pemerintahan kita ini ya, siapapun yang menjalankan amanat dari rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan, tujuan utama yang paling utama, bahkan politik sebagai alatnya juga, membangun peradaban. Kan, ya. Nah peradaban yang hari ini harus saya katakan memang mengkhawatirkan. Ya. Artinya bahwasanya kemudian orang sering mengatakan
nilai. Ya. Jadi kita hidup ini hampir kehilangan nilai, ya, untuk tidak mengatakan bahwa nation without values yang sekarang ini terjadi. Jadi apa yang terjadi ya, kalau cuman semuanya serba diukur secara materi gitu ya, dan semua peradaban yang dibangun adalah peradaban transaksional, itu kan yang nggak diminta sama para pendiri republik ya. Jadi dalam konteks itu saya harus mengatakan pemerintah ini belum berhasil ya. Tapi seperti saya katakan, kalau saya katakan begini itu kan sebetulnya lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah hanya semata-mata Pak Jokowi yang kita salahkan? Maaf, bagi saya ini kaum intelektual kita juga ya sudah melacurkan diri ya. Para pemuka agama juga seharusnya berperan ya. Membangun satu komunitas masyarakat yang berakhlak ya, akhlakul karimah gitu kan. Itu tidak terjadi kan. Yang terjadi justru perbedaan-perbedaan yang menajam. Bahkan ada pendekatan segregatif itu ya, sangat-sangat kental. Ini bahkan puncaknya itu yang sangat menyedihkan tuh manusia Indonesia di dua kategori, ya. Cebong, satunya kadal gurun gitu kan. Ini kan menyedihkan sekali. Memang politik identitas juga mengemuka. Dan ini ada pembiaran menurut saya ya. Nah saya tadinya berharap Pak Jokowi sebagai di samping dia kepala pemerintahan, harusnya kepala negara. Dia bisa kok ya mengatakan stop hari ini, sudah tidak ada lagi itu ya. Siapapun yang melakukan hal itu akan berhadapan dengan hukum, gitu kan. Bisa kok, bisa. Nah, pembiaran ini kenapa dilakukan? Mungkin ya, memang ada satu desain, ya, di mana rakyat itu memang harus terus jadi domba, sehingga orang-orang yang memegang kuasanya di zona nyaman ini, ya, langgeng ya, langgeng, dan dia bisa dengan menghadapi masyarakat yang sangat mudah diadu domba, mereka bagi apa-apa di atas kan lebih gampang, gitu ya. Dan juga ketergangguan mereka tidak ada karena tidak ada kekuatan civic society. Ya, justru saya mengajak dalam kesempatan ini, mudah-mudahan teman-teman di perwira ini ya, ayolah kita sama-sama pada saat partai tidak bisa ya melakukan agregasi ataupun menanggung aspirasi rakyat, justru ini sangat yang paling bagus untuk membangun civil society, gitu kan. Itu yang saya harapkan. Jadi sebetulnya jangan terlalu this is too expensive ya. Membiarkan atau memberikan masa depan Indonesia hanya kepada partai-partai ya. Yang kita lihat ya sebetulnya justru di situ yang mungkin harus jadi renungan kita bersama gitu. Saya rasa untuk sementara ya. Nanti jawabannya terpanjang. Kira-kira ya itulah kira-kira. Ya, jadi Mas Eros yang saya tangkap itu kita ada pembangunan yang terbengkalai di sini, yaitu tadi yang Mas Eros sebut sebagai pembangunan imaterial. Jadi pembangunan peradaban ya. Ini yang immaterial. Imaterial ya, pembangunan manusia, karakter national building itu yang selama ini tidak tersentuh ya. Apakah ini hanya di periode sekarang ini atau sebelumnya Mas, kalau dari pengamatan Mas? Sebetulnya kan satu akumulasi ya. Dari adanya pembiaran, gini, kalau saya bicara seperti ini tidak bermaksud memojokkan siapapun. Hanya kita semua kan mencatat ya, bahwa mungkin waktu itu Mas SBY itu belum sempat ya melihat lebih jauh lagi ya, betapa bahayanya pembiaran-pembiaran yang kemudian setelah beliau melancar itu ada istilah kaum radikal. Sebetulnya itu embrionya sudah tertanam dari dulu. Nah sebetulnya pada saat memasuki era yang Pak Jokowi ya, seyogianya ya kita itu memahami betul situasinya. Bahwa dengan 20% ya presidensial itu untuk ya threshold itu juga bahaya. Karena kalau ada dua kubu itu sudah secara anatomi politiknya tuh ya, pasti yang terbangun Islam versus nasionalisme. Itu udah jelas ya? Itu. Kenapa dibiarkan? Nah ini kan yang menarik pertanyaan kita. Justru dengan kalau menghancurkan Indonesia itu mudah kok. Hancurkan aja budayanya.
Dulu kita kan ada ya, contohnya sejak saya kecil nggak ada itu namanya Ahmadiyah, Muhammadiyah dipersoalkan, nggak ada. Syiah, Sunni nggak ada itu ya. Teman Kristen dengan ini nggak ada dibeda-bedakan. Sekarang aja Islam aja pecah-pecah kayak gitu ya. Di Kristen juga begitu. Dan itu diperuncing lagi. Ya. Bahkan buzzer-buzzer ada yang memang khusus memperuncing kadrun dan cebong ini. Nah, itu hal yang menyedihkan. Jadi ya kalau ditanya awal mulanya sebenarnya sudah ada embrionya. Cuman sayangnya bayi itu kenapa tidak digugurkan dalam kandungan, tapi malah dikasih vitamin. Ya. Jadilah sekarang anak balita dan sekarang dia dewasa. Nah ini mulai merusak itu semua. Kira-kira begitulah. Iya. Kalau melihat begitu ya, Bang, apakah Mas Eros menangkap semacam ada pesimisme bagaimana untuk mengatasi bayi yang sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang kekar ini untuk dikembalikan ke apa yang diinginkan oleh para founding fathers itu? Kalau pesimis itu kan sikap yang terlalu mahal buat saya. Saya nggak ada waktu untuk pesimis itu kan. Dan sebetulnya masih banyak kok orang yang sehat-sehat itu banyak, cuman terpendam. Jadi namanya silent majority gitu ya. Yang brengsek-brengsek inilah yang menonjol. Ini kan para pejabat kita lah ya. Saya ingin bawa para pejabat tuh kembalilah ke jalan benar dan sadarlah kalian itu ya. Bahwa sebetulnya mereka menjadi begini karena kalian, itu kan. Sekarang ini terjadi namanya oligark, bangunan oligark. Kalau nggak ada para pejabat ya, institusi itu ada 4 yang paling penting dalam membangun, merapihkan ke depan ya. Satu, itu yang namanya jelas ya, eksekutif di kalangan presiden, DPR, yudikatifnya juga jelas. Nah, di kepolisian, di kehakiman, di kejaksaan. Makanya dengan label supremasi hukum, dan pendekatan saya, tinjauan pendekatan kebudayaan ya, ternyata tidak cocok. Yang superior, yang hebat itu para penegak hukumnya. Hukumnya kan hancur-hancuran, justru menekan ke bawah, ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan menjadi semacam mafia juga akhirnya. Ya akhirnya begitu. Artinya gimana ya? Makanya saya bilang saya kok terlalu gampang ya menyalahkan ya mereka-mereka itu ya. Apalagi dengan labelisasi atas nama rasialisme. Itu kan pinter-pinternya para pejabat suruh cuci tangan, ya kan? Dan mereka kok biang keroknya itu ya. Nah, pelaksana daripada politik yang biang kerok ini ya itulah yang orang-orang kaya ini. Contohnya nih ya, saya kasih contoh. Ini mungkin bapak-bapak yang di pertambangan, bayangin Pertamina itu kalau nggak salah ya, ngasih itu yang dengan peralatan investasi begitu besarnya 15-17% kok ya untuk sini. Coba sekarang kita lihat nikel, kita lihat batu bara, almost everything given to single person gitu, atau perusahaan. Ini kan pengkhianatan terhadap Undang-Undang 45 pasal 33. Kenapa kita diam? Karena kita dibodohi seolah-olah negara kan milik para menteri, Pak Presiden, CNIDW gitu kan, nggak bisa. Nah kita civil society harus berani mengatakan stop gitu ya, jangan lakukan itu lagi lah. Masa ada seorang pengusaha batu bara sekarang semua mengatur seluruh siapapun yang mau jadi gubernur, gitu, jadi bupati, ya harus sowan ke dia, karena perlu modal, they buy everything, gitu kan. Nah, makanya saya ngajak teman-teman nih di apa? Perwira ya, be a perwira lah. Jadilah perwira yang benar gitu kan. To defend the country gitu. Karena tadi itu udah menjadi sistem ya Mas Eros ya. Jadi sistem artinya produk politik, bahkan produk politisinya yang dihasilkan oleh dari sistem ini. Artinya ini sistem yang kalau dari bahasa ya, kalau kita lihat secara lebih luas lagi ya. Dunia itu kan ada bohirnya juga ya. Dan kita selalu bilang dulu dengan istilah Zionism segala gitu ya. Oke, kita terlalu jauh lah ya. Tapi kan yang menginginkan Indonesia seperti ini, sebab kalau Indonesia terlalu kuat ya, secara geopolitik kan endangering the neighboring country, ya kan.
Australia nggak mungkin dong mau kita kuat. Begitu juga pengaruh geopolitik, Malaysia dan Singapura. Ya. Kalau kita terlalu kuat kan, ya kan, Juga. is a threat for them gitu kan. Justru pelemahan Indonesia itu secara sistemik, ya saya katakan secara sistemik itu memang ada tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Makanya sangat disayangkan kalau pemerintah tidak memahami anjuran para founding fathers dalam konteks politik luar negeri kita ya, Iya. yang bebas dan aktif. Apa sih bebas dan aktif itu? Gitu. Nah kita kan tidak bebas dan tidak aktif, karena sebetulnya kita terpenjara oleh Blok. Amerika dan Eropa cukup lama ya, karena apalagi setelah ada stempel di sini ya, setelah perang dingin selesai itu kan, Ya, Orde Baru. itu kan bahwasanya pokoknya yang berbau kiri tidak gitu kan. Nah sekarang dengan ada konstelasi yang baru ini ya, China gitu kan, the rising star gitu kan. Nah, rahasianya sudah terpecah-pecah, tapi juga masih merupakan satu kan diperhitungkan. Amerika yang sudah katakanlah giant yang ompong dikit sekarang ya. Eropa dengan problemnya kan ada pergeseran-pergeseran nih. Sebetulnya Indonesia kan harus mampu memainkan ya, politik globalnya itu, global politik gitu kan. Nah, cuman disayangkan memang kita terlalu disibukkan. Rakyat ini digiring untuk 2024. Yang digiringnya sangat menyedihkan. Apa ya? Kamu milih yang nama-nama terkenal aja ya. Kamu milih Ganjar, milih apa? Anies atau Prabowo. Pertanyaan saya, kenapa rakyat suruh milih? Orang mereka aja mau ngapain nggak tahu rakyat. Gitu. Mau dibawa kemana Indonesia mereka ini nggak tahu. Loh, ini kan satu is political crime buat saya gitu kan. Is a political crime. Jadi buat saya ini pembodohan yang luar biasa. Karena kalau kita di orientasinya pergantian, kita ini sejak reformasi sudah 5 kali pergantian presiden toh. Ada nggak perubahan yang substansial? Perubahan pasti ada. Saya bicara soal substansial. Kalau substansi itu terkait pada amanat Undang-Undang 45 dan preambul Undang-Undang 45. Itu yang substansial. Adakah gerak mendekati sana atau menjauh? Nah, saya harus mengatakan berdasarkan subjektif penilaian saya, yang mungkin didukung oleh objektivitas yang ada. Kok rasanya lebih menjauh? Nah, jadi pertanyaan saya itulah, ya tadi jalan besar oke. Pertanyaan terakhirnya kan, untuk siapa? Gitu. Kalau untuk memperkuat bangunan ekonomi rakyat, ya, ayo kita dukung. Tapi kalau untuk justru jadi akselerator penarikan uang dari daerah ke pusat, ke beberapa kantong di pusat saja, it's a crime. Ya, saya setuju itu, Mas Eros. Artinya ketika politik itu menjadi dagang ya, perdagangan yang tadi nggak ada programnya sama saja, tidak ada mengubah apa-apa yang substansial, baik siapapun yang terpilih. Tapi publik di bawah itu digiring kepada fanatisme terhadap para entah itu partai atau tokoh politik, sehingga ada joke misalnya pendukung Pak Jokowi akan marah kalau dibilang belahan rambut Pak Jokowi kurang ke kanan misalnya, atau pendukung Anies akan marah kalau dia bilang jambul Pak Anies terlalu ke depan dan langsung dicap cebong, yang ini dicap kadul. Masyarakat terbius dengan fanatisme itu, sangat terpecah sedemikian rupa, padahal mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang mendapatkan adalah para yang di atas gitu. Jadi memang sangat ya makanya tugas saya sampean kayak saya, teman-teman di media ini ya, coba memberikan penyadaran itu ya. Katakanlah nanti takut ditangkap segala itu, nggak usah lah. Saya sudah pengalaman kok diancam ditangkap, dibunuh gitu kan. Kalau percaya sama yang di atas ya. Saya mungkin bukan seorang yang sangat agamis gitu. Tapi spiritually I believe in God gitu kan. Jadi santai aja. Itu kan cuma ilusi kita.
seolah-olah kita orang penting jadi takut apa. Kalau saya merasa saya anak jalanan, saya ngomong biasa aja dan tidak penting juga saya untuk melebih-lebih seolah-olah nanti ditangkap apa yang perlu nangkap orang kayak saya buat apa coba, makaninya susah. Ya kan? Saya juga nggak mau kalau nanti penjaranya nggak enak saya komplain, ya kan rewet saya kan ya. Jadi ya santai aja lah. Yang penting saya yakin ini mungkin kan Pak Kapolri dengar kok yang saya omongin, tolong aja dengerin ya. Dan juga mungkin siapa nanti Kepala TNI ya. Pertanyaan saya sederhana kok. Anda ada di situ untuk siapa? Kan gitu. Nah kalau saya membantu Anda untuk menyadarkan rakyat sama tujuan berbangsa dan bernegara, apa itu a crime? Gitu kan? Kalau saya meminta kepada Presiden Jokowi untuk ya cobalah pasal 33 itu diimplementasikan secara baik dan benar, itu kan. Tidak ada lagi misalnya manipulasi. Wah, makro ekonomi kita hebat besar. Oke, tapi saya lihat di mikronya ini kan rakyat sehari-hari it's not well connected, itu kan. Nggak ada itu kaitannya. Laporan yang hebat-hebat itu dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, makanya sudahilah bubble politik ini kan, semuanya serba dibesar-besarkan. Kan. Apa adanya aja kita tahu kok. Pak Jokowi juga bukan masalah yang gampang. Makanya ayo kita tolong sama-sama lah ya. But stop not telling the truth, itu aja. Mas Eros, ini pertanyaan agak personal sebelum nanti kembali ke masalah yang lebih besar soal pembangunan peradaban sekarang. Saya lihat dan Mas Eros dikenal sebagai seorang aktivis politik meskipun kemudian tidak berpolitik praktis ya belakangan, tapi artinya punya kekritisan dan concern yang demikian rupa terhadap cita-cita bangsa ini, terhadap kesejahteraan bangsa ini. Itu ada momen tertentu nggak, Mas Eros, yang membuat Anda itu bersikap gitu, atau apa yang peristiwa apa, atau entah itu dari landasan agama atau keluarga atau apapun gitu? Sebetulnya lebih banyak dari keluarga ya. Makanya saya sangat ingin gitu ya. Kenapa saya bikin film Cut Nyak Dien gitu kan. Mengajak ibu-ibu gitu kan. Bahwa ibu-ibu itu, perempuan itu kan tonggaknya budaya keluarga. Kalau seluruh tonggak keluarga ini kokoh, maka masyarakat komunitasnya itu ya akan kuat juga. Kalau tonggak di masyarakatnya para ibu-ibunya kokoh, bangsa ini akan kuat juga. Tapi kalau ibunya dandan mulu gitu kan, ignoran terhadap hal kemanusiaan, ya kacau lah. Saya kebetulan beruntung dilahirkan dalam satu keluarga yang memahami betul bahwa anak-anak ini tidak hanya diisi otaknya, tapi diisi jiwa, ya, nilai dan batinnya, dan nilai-nilai. Jadi yang namanya values itu, jadi nanti juga ada punya dan estetika, itu nilai yang sebetulnya paling tinggi di dalam menjadikan anaknya jadi manusia. Jadi kalau orang tua saya nggak pernah nanya gitu ya, kamu gajinya berapa? Kamu sekarang naik mobil apa? Nggak pernah gitu kan. Yang ditanyakan apa yang sudah kamu perbuat orientasinya untuk, berbeda. ya, untuk kemanusiaan. Gitu. Artinya gini loh, mungkin saya terbiasa tidak dididik dalam agama juga seremonial, kan, bukan atributnya, ya, tapi substansinya. Esensi. Mungkin saya bukan orang yang bisa dikatakan. Saya dengar tuh banyak tuh para pemuka agama, waduh kalau bahas Quran tuh ya atau Injil sampai endaki kalau orang Jawa bilang tuh ya. Tapi ya gitulah ya. Kalau saya tuh modalnya cuma sederhana. Dari keluarga kakek saya gitu kan, karena dia juga seorang pemuka agama. Cuma 2. Karena kebetulan saya dalam konteks memahami Quran mungkin kelas 0 juga nggak lulus kali ya. Hanya 2 yang saya harus pegang dalam hidup saya. Kenapa saya sampai pada titik yang Anda tanyakan tadi? Saya hanya modal saya itu cuma 2. Itu yang saya suka sekali gitu ya. Dan dengan itu saya merasa jalan saya tenang dan saya bisa yang namanya lurus dan tegak lurus itu saya pahami betul artinya apa, gitu kan.
Waktu saya menerjemahkan Samudra Bismillahirrahmanirrahim, dan satu yang satu hal yang selalu saya pegang, iya karena budu, iya karena stain. Hanya itu aja dua. Jalan yang lurus. Itu aja yang saya perdalam terus saja. Makanya pada saat saya di satu partai politik tertentu, saya yang memimpin barisan dan perlawanan ya. Saya mendampingi seseorang di partai besar yang sekarang jadi besar, dulu masih kecil. Juga banyak ancaman-ancaman itu. Dan saya terhindar dari seluruh apakah itu sogok menyogok, apa itu ketakutan diancam oleh barisan Pak Harto itu kan itu ya. Tapi ya itu yang bisa menyelamatkan saya. Makanya saya juga heran itu ya. Kenapa kok komunitas para pemuka agama ini harusnya bisa memimpin. Ini enggak gitu. Para kiai ubyang-ubyung gitu. Gerombolan minta pengarahan Pak Jokowi, harusnya kebalik kan. Pak Jokowi yang harus diarahkan oleh para kiai dan pemuka agama itu kan. Begitu juga para profesor. Profesor gerombolan itu kan ya. Minta pengarahan Pak Jokowi. Ini udah terbalik-balik ini. Para profesor itulah yang harus mengarahkan Pak Jokowi. Tentunya dengan sopan, bukan untuk memerintahkan, untuk mengatakan saya ini profesor. Seorang profesor yang sesungguhnya kan nggak pernah menyebutkan dirinya saya profesor ya toh. Karena profesor itu pengakuan akademis tapi sekaligus pengakuan oleh komunitas akademisi ataupun para cendekia atas ulah keilmuan dia. Nah ini yang nggak kelihatan itu loh. Jadi kalau semuanya kayak bebek begini, pokoknya ya Jokowi is the best. Nah, itu sih nggak usah profesor itu ya. Itu maaf aja ya, orang biasa aja di jalanan banyak bisa ngomong gitu. Tapi kalau seorang profesor mengatakan itu harus ada argumentasinya dong ya. Apa nih? Kalau saya kan mengajak. Saya kan bukan profesor, bukan dokter, saya anak jalanan. Anak jalanan kayak saya aja bisa mengatakan ukuran kesuksesan seorang presiden harus ada pijakan objektif penilaiannya. Ya tadi, UUD 45 dan preambul dan 45. Karena begitulah. Iya. Nah, ini saya nggak ngajarin para profesor, cuma saya sebel aja gitu. Iya. Dan itu juga Mas, yang saya pernah dengar dari Mas Eros itu landasan budaya yang menjadi basic dari semua aspek nih, dari sosial, politik. Mas, kalau jadi seniman nggak sensitif sama kemanusiaan, itu pasti semua palsu itu, ya kan? Ya. Untuk bisa Anda dikatakan seorang seniman, sensitivitas harus ada dong, ya. Ya. Masa kalau orang rakyat menderita, kamu bisa ketawa-tawa begitu, itu seniman geblek gitu kan? Nah, dari kecil saya di sekolah di Jogja itu kan nyanyi Busut. Jadi setiap hari itu kan. Jadi ditanamkan secara kita secara empirik merasakan itu ya. Kalau sini kan enggak, Pancasila, ayo itu ngapal gitu kan. Nah, itu dia dikasih sepeda. Ini gimana coba deh, saya juga iki piye itu ya gitu loh. Maksudnya maaf ya Pak Jokowi, jangan marah lo ya. Kan boleh ngeritik kan. Saya ngeritik dan bagus itu Pak Jokowi. Karena apa? Nanti terbiasa jadi reward and punishment bukan dari sisi itu dong. Ini kan ideologi negara harus dijiwai, bukan dihafal gitu loh. Yang dulu harus mempercontohkan pertama kali adalah para menterinya, ya, para pejabat eselon 1-nya, 2, 3 dan seterusnya. Kalau anak-anak di sana itu kalau suruh ngapal begitu, nanti lurah juga ngapal begitu, ya kan? Nah, itu juga akhirnya muncul kritikan semacam ini, Mas. Soal misalnya pandangan landas dasar negara kita, misalnya Pancasila. Itu orang misalnya merefer ke China ya. China yang dulu berideologi komunis, kemudian ketika masa Deng Xiaoping dia lompatan. Tidak penting itu tikus kucing berwarna hitam. Yang penting bisa ekonomi maju, maka dia menanggalkan segala macam ideologi. Jadi artinya kembali
menjadi satu kapitalis lah ya, katakanlah gitu. Artinya terbuka ekonomi pasar dan maju menjadi bangsa yang negara yang kuat dan maju. Nah, ketika di sini juga gitu, kita nggak perlu ada repot dengan atribut misalnya entah itu Pancasila atau Islam, tapi yang penting prakteknya, yang penting membawa Itu yang saya kesejahteraan. khawatirkan kalau itu dilakukan, saya kok malah jadi ngeri ya. Apa betul Cina itu kapitalistik gitu kan? Dia mempertahankan kok ya. Dan segi politiknya dia masih pertahankan ideologi komunis itu menjadi pegangan ya. Tapi to conquer ya, untuk menundukkan kapitalisme Barat, dia gunakan ilmu-ilmunya itu ya. Yang mungkin dari Taoism itu diamond cut diamond. Untuk motong diamond yang nggak mungkin pakai kaca, ya pakai diamond itu yang mungkin dilakukan. Tapi bukan berarti dia meninggalkan nilai-nilai atau ajaran komunisme gitu ya. Begitu juga kita. Kalau kita ideologi kan sudah kita sepakati ya. Sebenarnya pandangan hidup lebih ke depannya itu. Pandangan hidup berbangsa kita kan Pancasila. Jadi kalau bilang Pancasila tidak ada, mungkin tidak ada pijakannya. Itu yang sebetulnya kenapa saya menentang 4 pilar. Ya. Kalau Pancasila pilar lah, dasarnya apa? Nah, itu kan hal yang, nah ini kaum intelektual semua bungkam hanya gara-gara seorang tokoh yang mengatakan itu. Jadi kan tidak benar ini semua. Makanya kita harus berani bersuara. Mungkin orang kayak saya tidak disukai. Saya bilang ya tidak apa-apa. Menyampaikan kebenaran kan tidak harus mendapat pujian gitu, atau pengakuan. Tapi paling tidak sejarah mencatat. Gitu kan. Kalau saya waktu itu menentang, kan saya cuma bilang, tolong ya di lembaran satu catatan perjalanan Republik kita bahwa saya tidak setuju. Itu penting. Kenapa? Karena nanti anak-anak saya 30 tahun lagi atau 50 tahun lagi pada kumpul-kumpul ya. Apa ya dasar negara kita? Pancasila. Enggak, itu kan pilar. Hati-hati ya kan. Makanya saya bilang, saya setuju bahwasanya yang sifatnya seremonial, yang dimaksudkan itu, begitu, tidak perlu tapi dipraktekkan. Betul. Nah itu saya setuju kalau dalam konteks itu saya setuju. Jadi kalau yang ini kan kita penyakitnya serba seremonial, legal formalistik yang keliru, formalistik aja keliru. Dan kita punya pengalaman panjang soal itu waktu zaman Orde Baru ada penataran P4 segala macam, tapi toh nilai-nilai Pancasila tidak. Ya makanya kan lebih penting Pancasila dalam praktek. Dalam praktek. Jadi saya suka lah, kayak contohnya kan begini, teman-teman di perwira ini ya, paling enggak ngajak saya berbicara hari ini, tentunya kan bukan buat gagah-gagahan kita kan, tapi untuk menggugah, membuka mata pikiran, mata hati, batin, kalau perlu ya, pendengar kita. Gitu. Bahwa coba kita renungkan ya. Belum tentu apa yang saya katakan benar kan, tapi kalau dinyatakan salah, tolong jawab itu mana yang benar. Karena sudah mengatakan bahwa saya berpijaknya pada ukuran yang jelas kok. Karena saya orang Indonesia, jelas pijakan saya tadi itu ya, yang saya sudah katakan tadi ya. Kalau contohnya, ya begitu aja lah, kita lihat aja ya. Kan di pasal 30 itu jelas ya, seluruh kekayaan yang terpendam di bumi ini sepenuhnya untuk kesejahteraan umum ya, kesejahteraan rakyat. Jangan kita mau diadu domba dan nanti maaf ya, para konglomerat itu di belakang itu dia berbalik. Jadi supaya dia tersentuh rasialis. Kalau kita mempersoalkan dia rasialis, tidak bisa. Saudara-saudara konglomerat saya peringatkan ya, jangan coba-coba membodohi orang-orang kayak saya dan teman-teman itu. Satu lagi nih, Mas. Kalau tadi kita bicara tentang peradaban ya, kita kok memang tertinggal ya, bahkan dari negara-negara tetangga ya, dari Malaysia, bahkan dari Vietnam. Gitu. Kita misalnya melihat ini yang hal-hal yang kecil ya, misalnya cara kita membuang sampah, kita masih sering lihat misalnya orang dari mobil sembarangan, belum ada kesadaran tentang kebersihan. Padahal kebersihan itu esensi diajarkan di agama yang mayoritas di sini Islam. Terus di trotoar yang sudah direvitalisasi oleh dari Gubernur Basuki sampai yang berikutnya,
itu dibuat tempat parkir motor, dibuat warung tenda misalnya, terus jalur sepeda diserobot buat parkir mobil. Artinya itu simptom juga bahwa peradaban kita itu masih jauh. Bahkan kita orang itu bingung loh ke Indonesia ini masih bisa merokok di dalam ruangan AC di restoran di ini Batu. kalau bicara gitu banyak lah. Saya cuma kasih pepatah aja ya. Dulu kita masih kecil-kecil pernah dengar nggak gini? Guru kencing Berdiri. apa tadi? Berdiri, Iya. murid kencing berlari. Nah, kencing berlari. Sekarang ini lebih gila lagi, ya. Guru kencing berdiri, murid berdiri ngencingin guru, gitu. Artinya gini loh. Kita ini ya memang kita orang tua dong memberi contoh. Ini kan produk dari kita. Iya. Saya merasa kita. Kalau bilang saya juga harus included lah. Jangan sok merasa saya nggak memberikan contoh yang itu ya. Tapi itu kenyataan. Nah, pemimpin kita pada enaknya bisa bilang, wah rakyat kita ini belum disiplin. Lah kamunya sendiri kayak gitu. Iya. Gitu ya. Kalau rakyatnya dipimpin oleh para pemimpin yang bisa memberikan contoh baik, nggak akan Anda bicara begini ya. Iya. Contohnya seperti pemimpinnya bilang, para koruptor, untuk kalian saya sediakan 1 peti mati, tapi tolong sediakan buat saya 1 juga, siapa tahu kalau korupsi saya juga nih. Sekarang enggak begitu kan? Iya. Jadi yang namanya kayak gini, kalau bahasa Jawa, saya orang Jawa ya, saru itu enggak ada lagi. Udah malu itu udah putus suratnya, gitu kan. Nah, kalau kita yang namanya bayangin orang koruptor itu diumumkan itu, kalau koruptor datang tuh disembah-sembah, dikasih karpet merah, seorang guru besar dengan pemikiran yang begitu besar, hanya gara-gara nggak pakai Mercedes, parkir itu di ujung sana, gitu. Terus nggak dibilang hal seperti itu dicontoh, rakyat kan melihat. Jadi yang namanya disiplin itu harus mulai dari para pemimpinnya lah. Ini jangan maaf ya. Iya, betul. Saya nggak rela kalau bilang rakyat ini begini. Enggak yang berarti pemimpinnya. Yang saya maksud itu bukan rakyat, Mas. Nah, kalau itu setuju saya. Saya itu kita sebagai bangsa maksudnya. Karena itu tadi yang kecil-kecil, yang besar-besar tadi itu korupsi. Itu kan sama bagian dari ketidakberesan tadi itu. Terus sistem politik yang begini. Artinya bahwa ada yang salah di perjalanan kita gitu. Sebagai bangsa. Nah itu kan berkaitan sama landasannya peradaban. Kita tidak membangun peradaban. Nah itu apa Mas Eros yang menurut Mas Eros salahnya itu di mana kok kita? Sebetulnya kalau terlalu simplistik ya, kalau bisa saya jawab dalam 1 menit 2 menit ini, banyak. Karena ini kan kita dihadapkan pada satu multidimensional problem. Yang pemecahannya tidak mungkin secara simplistik di 1 jendela aja. Dari mulai gini, banyak orang bicara bahwa nanti tahun 2050 Indonesia kemasan, udahlah macam-macam. Saya cuma 1 aja kok, sederhana aja ya. Dulu kenapa Jepang di Perang Dunia Kedua hancur. Flat to the ground, Jerman juga. Within 20 years, 20 tahun, dia udah ruling the world lagi. Kenapa? Human capitalnya. Nah sekarang human capitalnya kita kayak begini. Bonus demografi, kalau demografinya itu banyak anak telernya, nggak akan ada artinya. Nah dalam pengertian itu, penyelesaiannya tidak semudah itu. Dari mulai PAUD aja ya, yang masa anak-anak berkembang itu dihancurkan. Coba lihat kurikulumnya sekarang kayak apa. Gak datang menteri, ganti lagi, udah dihancurkan. Lah bagaimana kalau masa keemasan anak itu ya, dari balita sampai SMP itu kan penyerapannya luar biasa. Kalau dari situ udah rusak, ya kesana ya bosok gitu kan ya. Nah artinya melalui pendidikan salah satunya juga diutamakan juga yang harus kita pikirkan bersama gitu kan. Begitu juga dalam konteks keteladanan kan yang miskin di Indonesia memang agak sulit karena semuanya sudah hedonisme itu sudah menjadi budaya, sehingga hal-hal yang kita harapkan ya peradaban
Kan peradaban itu, kalau peradaban yang sebagaimana cita-cita para pendiri republik, kan tidak mungkin dibangun dari semangat hedonisme gini kan. Nah ini memang harus ada terobosan ya. Semuanya kan sini serba politiking ya, dipolitisasi. Sehingga pendekatan kebudayaan itu tidak ada sama sekali. Strategi kebudayaan. Ya, dan kalau kebudayaan kan sentral permasalahan manusia. Dan we have to dignify the humanity, itu nggak ada lagi. Nah jadi ya memang kalau kita selalu menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini, menyalahkan itu, kenapa nggak kita mulai hari ini ya? Coba salahkan diri kita dulu. Menyalahkan kita sebagai semua ya, sebagai apa sih yang sudah kita berikan kepada komunitas kita ya? Saya kan mengajaknya dari kecil-kecilan kok, nggak usah besar-besar ya. Saya mengajak pemerintah sini semua, kalau boleh saya tawarkan ya. Dari mulailah 25 meter radius dari rumah kalian tuh, ya perhatikan. Kalau ada orang miskin, boleh dibantu. Saya dengan kemampuan saya, silahkan dicek di rumah saya. Saya akan bantu itu. Kalau sudah kuat 25, saya naikkan 50. Radius 50 meter, 100 meter, dan seterusnya. Saya rasa dengan pendekatan seperti itu, kita mulai bagaimana memanusiakan manusia, itu program paling utama di Indonesia sekarang ini. Karena kalau saya lihat sekarang ini, para intelektual kita, manusia itu only number, ya. Dan itu yang bahaya. Statistik aja. Makanya maaf saja, para pengelola keuangan negeri ini kan, bos-bosnya itu kan hanya, saya selalu mengatakan rejim angka. Wah, statistik angka gitu-gitu, wah senang tuh ya. Pada realitanya enggak. Jadi mulai hari ini, kenapa kita hancurkanlah dulu tuh ya, yang namanya psychological reality, dan back to the real reality gitu loh. Itu yang harusnya kita sadari bersama tanpa saya menyalahkan. Saya rasa kita harus terima kasih lah, Pak Jokowi sudah berbuat banyak, mungkin juga beberapa teman berbanyak. Ya untungnya aja apa sih, salah masih di jalan yang benar, gitu kan. Tapi kalau sudah salah jalan yang tidak benar, dia membahayakan. Nah mungkin ada juga sekarang ini dalam kondisi benar di jalan yang salah, mungkin aja ya. Nah ini juga satu hal yang harus kita renungkan bersama. Dan celakanya kan di sini selalu black and white, ya. Apa yang pokoknya dilakukan Jokowi, wah pokoknya geng kadrun pokoknya jelek semua. Nanti apa yang dilakukan oleh calon-calonnya si Anies segala, apapun dilakukan jelek aja semuanya. Ayo kita mulai bangun bangsa ini, bangsa yang lebih bisa objektif, dan hentikanlah ujaran kebencian dan seterusnya gitulah. Nah kembalilah ke jalan yang benar. Saya rasa itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, dan kalau melihat pengalaman kita sebagai bangsa dan negara, Mas Rosa, dengan beragamnya etnis, agama, kita selama ini cukup baik bisa mengelola sampai sejauh ini ya. Yang ribet itu kan para pemimpin. Betul. Ya. Rakyat itu biasa-biasa kok. Biasa-biasa aja. Rakyat itu baik kok. Yang nggak baik, yang jahatin kan para pemimpin. Dan yang di medsos biasa. Nah, jadi orang yang punya kepentingan ekonomi, yang di medsos saya juga nyari itu yang penting sebanyak mungkin viewer gitu kan, petakilan yang enggak gitu ya. Kalau rakyat ya, makanya cobalah ke kampung-kampung deh. Aduh, baik itu orang-orang baik. Saya kan dididik di luar negeri, itu pakai istilahnya dulu masih zaman saya sekolah namanya Fennec ya, atau apa sen gitu ya. Itu udah naikin 3 Fennec aja udah demo besar-besaran. Kita nih dinaikin yang namanya bensin sampai 100% kita masih ketawa-ketawa. Jadi rakyat kita tuh baik. Maaf aja para pemimpin di negeri ini, saya harus katakan bahwa rakyat kita luar biasa. Yang biasa di luar aturan itu ya kalian itu. Dan kita optimis kalau semuanya punya kesadaran minimal seperti yang Mas Eros tadi harapkan, itu peradaban kita ke depan akan... Ya makanya nggak usah, jangan lah Pak Jokowi dimaki-maki. Cuma bilang aja Pak Jokowi, kok nggak bagus gitu ya. Gitu. Sampean sudahlah, nggak usah lagi seperti itu, kan enak ya. Tapi kalau Pak Jokowi dimarahin, marah, presiden dimarahin kayak gitu, nggak sopan ya. Apalagi dikatakan seperti ini, seperti itu gitu kan. Saya rasa kok, ayolah kita kritik secara baik. Saya rasa Pak Jokowi juga nggak marah. Tapi Pak Jokowi awas ya, kalau sampai nanti
belain para mafia itu, awas welek sampean itu, nggak apa-apa kan? Tapi kita kata-kata dengan tidak kebencian itu. Apa Pak Jokowi yang bisa kita bantu? Kalau sampean takut sama mafia-mafia itu, ya, karena kan ada yang katanya Pak Jokowi itu jadi presidennya karena didukung oleh Naga 9, makanya dia nggak berani Naga 9. Itu kan bisa juga fitnah. Nah, contohnya nih, kita boleh nanya, itu benar nggak sih Pak Jokowi? Kan boleh gitu. Apa saya ditangkap begini? Ya nggak mungkin lah. Orang nanya kok ya toh. Kayak gitu loh. Dan tadi seperti Mas Eros bilang, bahkan untuk 2024 akan sama seperti itu. Ada oligarki juga di situ kan? Ya. Enggak. Ya, itu sikap pesimis. Ya. Saya nggak setuju itu. Bagaimana Mas? Kita harus berani. Ya. Kita lakukan sesuatu lah. Artinya tidak mengajak untuk riot ya, berontak tidak. Tapi satu ya, memahami yang sesungguhnya itu yang penting. Kita masih punya waktu sekitar 6 bulan ya. Kita kerja keras. Saya mengajak teman-teman akademisi, teman-teman di lembaga-lembaga rohani gitu ya, para guru, ya, para pemimpin informal di kampung-kampung. Ayo kita mulai. Kita sadari bahwa negara kita dalam kondisi yang cukup rawan. Rawannya adalah rawan mafia. Kalau kita bersatu, insya Allah hal-hal yang kita bicarakan ini bisa tereduksi cukup signifikan. Tapi kalau kita membiarkan diri kita ya untuk dibelah-belah, cebong, kadrun, Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Muhammadiyah, udahlah pusing lah ya. Ayo kita bersatu lagi. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga suarakan itu terus menerus. Ya. Tidak usah sibuk menyodorkan calon presiden 2024 gitu ya. Tapi sodorkanlah sesuatu yang lebih baik gitu ya. Sudahlah Pak Jokowi, kalau sampean jodorin siapa yang harus jadi presiden, tidak bermutu itu ya. Yang lebih bermutu adalah satu, mengajak semua elemen bangsa ini kembali sadar bahwa kita adalah rakyat Indonesia ditulis dengan R besar ya. Artinya tidak ada rakyat cebong, rakyat ini dan rakyat Ahmadiyah, rakyat Muhammadiyah, rakyat Kristen, Islam, Hindu, semuanya sama gitu. Nah, kita merindukan sikap presiden yang seperti itu, dan kami sanggup bersama sampean untuk saling membantu dan mendukung, walaupun mungkin sampean tidak perlu kami, tapi kami masih memerlukan sampean untuk, nggak enak ngomongnya ya, tapi harus diomongin, be wise, be wise and be wise. Itu aja. Dan hentikanlah perselisihan kadrun dan cebong. Ya, kira-kira gitu. Oke, Mas Ros, terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya. Saya yakin itu akan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi Indonesia ke depan, terutama di tahun-tahun politik, agar kita tidak lagi terjebak dalam polarisasi yang toksik dan melelahkan itu, melainkan kita kembali ke Indonesia, rakyat Indonesia dengan R besar untuk menyongsong Indonesia. Dan satu lagi, you have to trust me, that love is an ultimate weapon. Itu. Love is ultimate weapon. Senjata yang luar biasa, yang paling canggih namanya cinta. Ya, tanpa cinta semuanya tidak ada artinya. Oke, demikian sahabat berbangsa perbincangan saya dengan Mas Eros Djarot. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, masih.